Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda ayatin liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibara wa sabiyya. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Jamaah salat sunnah gerhana bulan rahimakumullah. Setiap orang di antara kita mungkin sudah mengimani bahwa seluruh keberadaan alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunung, laut, rerumputan, binatang, udara, benda-benda di langit, jin, manusia, hingga seluruh detail organ dan sel-sel di dalamnya tidak luput dari penguasaan dan pengaturan Allah. Tak satupun makhluk lepas dari sunnatullah. Inilah makna Allah sebagai Rabbul Alamin, pemilik sekaligus penguasa dari seluruh keberadaan. Al-Khaliq kulla syai', pencipta segala sesuatu, apa saja dan siapa saja. Namun apakah nilai lebih selanjutnya setelah kita mempercayai itu semua? Allah menciptakan segala sesuatu tak lain sebagai ayat atau tanda akan keberadaannya. Dalam khazanah Islam lazim kita mendengar istilah ayat qauliyah dan ayat kauniyah, atau ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah atau ayat Qur'aniyah merujuk pada ayat-ayat berupa firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran. Sedangkan ayat yang kedua, yakni ayat-ayat kauniyah, adalah ayat-ayat yang mengacu pada tanda-tanda berupa ciptaan secara umum yang ada di semesta alam, mulai dari semesta benda-benda langit sampai diri manusia sendiri secara detil. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami, kata Allah, akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda ayat-ayat kami, ayat-ayat kekuasaan Allah di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Shadaqallahul azim. Demikian termaktub dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Saudara, tanda atau ayat tetap akan selalu berposisi sebagaimana tanda. Ini yakni tanda adalah medium atau perantara untuk mencapai sesuatu. Kita bisa tahu udara sedang bertiup ke arah utara ketika kita menyaksikan daun pepohonan sedang bergerak ke arah utara. Kita bisa tahu dari kejauhan sedang terjadi kebakaran saat menyaksikan
kepulan asap membumbung ke udara. Dalam konteks ini saudara, fenomena daun bergerak dan membumbungnya asap hanyalah perantara bagi yang melihatnya tentang apa yang berada di baliknya, yakni udara dan api. Dalam skala yang lebih besar dan lebih hakiki, fenomena pergerakan benda-benda langit yang demikian tertib, agung, dan menakjubkan adalah tanda akan hadirnya atau eksistensinya zat dengan kekuasaan yang tak mungkin tertandingi oleh apapun dan siapapun. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian saudara sekalian, fenomena gerhana bulan yang kita saksikan saat ini pun seyogyanya, semestinya kita posisikan tak lebih dari ayat. Kita patut bersyukur mendapat kesempatan melewati momen-momen indah tersebut. Selain menikmati keindahan dan mengagumi gerhana bulan, cara bersyukur paling sejati adalah meresapi kehadiran Allah di balik peristiwa alam ini. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jemaah salat gerhana bulan yang dimuliakan oleh Allah, jika kita sering mendengar anjuran untuk mengucapkan tasbih subhanallah yang artinya maha suci Allah saat kita berdecak kagum, maka sesungguhnya itu adalah perwujudan manifestasi dari ajaran bahwa segala sesuatu bahkan yang menakjubkan sekalipun harus dikembalikan pada keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kita dianjurkan untuk seketika mengingat Allah dan menyucikannya dari godaan keindahan lain selain Allah. Bahkan Allah sendiri mengungkapkan bahwa tiap sesuatu di langit dan di bumi telah bertasbih tanpa henti sebagai bentuk ketundukan kepada Allah. Dalam surah Al-Hadid ayat 1 misalnya disebutkan, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sementara itu saudara, dalam surat Al-Isra ayat 44 juga dinyatakan, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia, yakni Allah, adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Sadaqallahul azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jamaah salat gerhana bulan, as'adakumullah. Apa konsekuensi lanjutan saat kita mengimani, menyucikan, serta mengagungkan Allah? Tidak lain adalah berintrospeksi betapa lemah dan betapa hina serta rendahnya diri ini di hadapan Allah. Artinya, meningkatnya pengagungan kepada Allah mestinya berbanding lurus dengan menurunnya sikap takabur, angkuh atas kelebihan-kelebihan diri kita, termasuk bila itu prestasi ibadah sekalipun. Yang diingat mestinya adalah ketidakberdayaan diri, sehingga memunculkan sikap merasa bersalah dan bergairah untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dalam momen gerhana bulan ini pula kita dianjurkan untuk menyujudkan seluruh kebanggaan dan keagungan di luar Allah, sebab pada hakikatnya semuanya hanyalah tanda. Wa min ayatihil lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun.
Sebagian tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Jangan kalian bersujud pada matahari dan jangan pula pada bulan, tetapi bersujudlah kalian kepada Allah yang menciptakan semua itu jika kamu hanya menyembahnya. Surah Al-Fussilat ayat 37. Saudara, dalam tataran praktis ada yang memaknai perintah bersujud pada ayat tersebut sebagai perintah untuk melaksanakan sholat gerhana sebagaimana yang kita lakukan pada malam hari ini. Momen gerhana bulan juga menjadi wahana tepat untuk memperbanyak permohonan ampun, taubat, kembali kepada Allah sebagai muasal dan muara segala keberadaan. Semoga fenomena gerhana bulan kali ini meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membesarkan hati kita untuk ikhlas menolong sesama, serta menjaga kita untuk selalu ramah terhadap alam sekitar kita. Dan tentunya dalam momentum masa pandemi COVID-19 ini, kita bisa meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama yang sedang diuji, baik itu dengan masalah penyakit ataupun dengan dampak ekonomi, kekurangan secara ekonomi, atau juga saat ini di mana saudara-saudara kita yang berada di Palestina yang sedang diuji dengan adanya agresi militer dari Zionis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan, di antaranya dalam bentuk kesehatan lahir dan batin, terhindar dari segala wabah penyakit. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulil ajmin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasarad din wa khudhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma aslih awal muslimina fi Palestin. Allahumma aslih awal muslimina fi buldadina hada Indonesia wa fi buldil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal waba wal fitan wal humum wasyada'id wa syarrul a'da'i wal hasidin wa syarrul jirani wal kuffari wal mubtadi'in wal zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.